Kita lanjutkan. Alkaloid turunan triptofan. Ya. Pada pokok bahasan alkaloid golongan triptofan ini, yang pertama kita bahas adalah ERGOT ya, dan juga alkaloid ERGOT. Ya. Asalnya adalah ERGOT of Rye, ya, adalah Sclerotium kering jamur Clavicap purpurea. Suku Clavipitaceae pada bakal biji gandum atau nama ilmiahnya Sekale cereale di gandum. Ya banyak mengontaminasi begitu ya Clavicap purpurea ini atau ERGOT ini ya dari gandum. Ya, dan dia mempunyai reputasi buruk begitu ya. ERGOT ini sering menyebabkan keracunan ya di seluruh dunia ya. Ya, gandum itu bahan baku untuk roti gitu ya. Jadi sementara masyarakat Eropa dan Amerika ya, orang-orang Western itu makanan pokoknya adalah roti ya, gandum. Dan juga orang-orang Arab itu juga ya. Baik. Kemudian ini contoh ya tahun 1992 ya udah ditemukan kasus keracunan ya. Dia diperiksa ya dilakukan analisis terhadap tepung gandum ya di Kanada. Ya dari 128 sampel uji 118 diantaranya positif mengandung alkaloid ERGOT ya pada kadar 70 sampai 414 nanogram. Kecil sekali ya, nanogram per gram. Ya, jadi ini dia ini adalah contoh cemaran ERGOT begitu ya. Baik, disebutkan bahwa dia itu berasal dari Clavicap ya, jamur Clavicap ya, purpurea dan juga spesies yang lainnya. Misalnya Clavicap microcephalia atau Clavicap nigricans ini. Dan juga Clavicap paspali ya, di mana tanaman-tanaman jamur-jamur ini juga menginfeksi suku Gramineae ya, yang lain ya. Jadi apa istilahnya ya? Gramineae itu boleh disebut sebagai rumput-rumputan begitu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah golongan cerealia gitu ya. Golongan Triticum misalkan. Kemudian Avena, Festuca, Poa yang semuanya ini kandungan utamanya karbohidrat gitu ya. Dan ya, sayangnya sebagian besar alkaloid ERGOT itu toksik ya, racun. Baik, kandungan dari ERGOT itu adalah alkaloid yang disebut sebagai tipe klavin, ya, turunan dari 6,8 dimetil ergolin. Kemudian juga di ERGOT itu juga derivat asam lisergat atau lysergic acid, ya, alkaloid peptida yang aktif ya secara farmakologi aktif bersama dengan isomernya yang tidak aktif ya disebut sebagai asam isolisergat. Lysergic acid ini ya biasanya juga sering disalahgunakan. Kemudian ada lagi alkaloid ergotoksin ya. Diisolasi tahun 1966 oleh Parker and Carr ya berupa senyawa murni, kemudian berupa apa? Garam sulfonatnya ya, ergotoksin etanosulfonat. Ya. Nah, selain itu di dalam ERGOT ini dalam jamur ini juga mengandung senyawa-senyawa lain, histamin ya. Jadi ya itu
senyawa yang dapat menimbulkan alergi ya, histamin. Kemudian tiramin ya, senyawa-senyawa amina ya, asetilkolin dan juga zat warna dan juga sterol ya, terutama ergosterol dan fungisterol, dan juga mengandung lemak dalam jumlah besar. Ya, jadi ini nampaknya. Nah, ternyata ya selain memiliki efek yang merugikan ya, ergot atau alkaloid ergot ini dapat digunakan untuk pengobatan ya. Kita kenal nama senyawa yang disebut sebagai ergometrin atau ergonovin di Amerika Serikat. Dia memiliki efek oksitosin ya, atau dia ini efek yang mempercepat proses persalinannya. Jadi oksitosin itu hormon yang ada di dalam tubuh ya, oksitosin. Ya, biasanya dia hormon ini dikeluarkan pada saat ibu mau melahirkan gitu ya. Ya, jadi hormon aktivitas kerjanya ergometrin ini seperti hormon oksitosin ya. Di quick delivery atau mempercepat proses persalinan atau kelahirannya. Nah, alkaloid yang lain, ergotamin ya, dan juga bentuk garamnya dihidroergotamin ya, dari hasil semisintesis dari ergotamin ini digunakan sebagai analgesik pada migrain, obat migrain ya, yang katanya nyeri kepala separuh gitu ya, migrain. Ya, jadi kalau dulu itu biasanya obat migrain itu kombinasi antara ergotamin dan kafein. Dulu ada obat itu yang namanya Cavergot. Ya, jadi singkatan dari kafein dan ergotamin. Ya. Namun demikian, saat ini juga sediaan tablet ergotamin itu juga ada. Isinya cuma ergotamin tanpa kafeinnya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai LSD-25 atau lysergic acid di etilamid. Ya. Ini semisintesis ya, produksi semisintesis dari asam lisergat atau lysergic acid, di mana dia banyak disalahgunakan oleh para pecandu ya. Dia mempunyai efek psikomimetik yang spesifik dan poten ya. Efeknya sangat kuat dan dia juga adiktif ya, menyebabkan kecanduan. Baik. Kemudian bahasan kita lanjutkan tentang kalabarbin ya, berbiji masak kering dari tanaman Physostigma venenosum, suku leguminasi atau kopolong-polongan ya, yang banyak tumbuh di daerah Afrika Barat. Nah, kalabarbin ini mempunyai sejarah kelam begitu ya. Digunakan sebagai komponen racun siksaan ya, ordeal poison oleh suku-suku di Afrika Barat ya. Jadi kalau zaman dulu, zaman kerajaan-kerajaan, zaman perang gitu, banyak ya. Misalnya di Cina dikenal pil 100 semut begitu ya. Maksudnya pil 1000 semut gitu ya. Pil 1000 semut itu juga kalau diminum itu bagaikan kita itu digigit ribuan semut begitu ya. Ya biasanya untuk menyiksa tawanan-tawanan perang gitu ya.
Ya. Nah, kalau yang di Afrika ini calabarpin, ya. Dan dia ini kandungan utamanya adalah alkaloid yang disebut sebagai physostigmin. Nah, tahun 1862 Fraser itu menemukannya bahwa alkaloid tadi itu memiliki efek meiotik. Ya. Kemudian tahun 1864 gitu ya, diisolasi senyawa alkaloid yang disebut sebagai physostigmin ya oleh Jobs dan Hess. Ya, nah ini adalah nama alkaloid yang diambil dari nama genus. Ya. Ini calabarpin ya seperti kacang merah begitu ya penampakannya. Baik, kandungan pada biji calabarpin ini, pada biji calabar ini alkaloid physostigmin atau eserin, ya juga esramin dan juga isofisostigmin dan juga senyawa-senyawa lainnya. Alkaloid utama adalah physostigmin dengan kadar sampai 0,15%, ya di mana alkaloidnya ini adalah golongan triptofan ya. Nah, di udara gitu ya, physostigmin ini bisa teroksidasi menjadi ruberin ya. Rubrum dari bahasa Latin rubrum itu artinya merah gitu ya. Ruberin ya alkaloid yang berwarna merah gitu. Sehingga physostigmin itu tidak boleh penyimpanannya itu di tempat terbuka ya, harus dilindungi dari udara dan cahaya. Nah, para ilmuwan menggunakan teknik sintesis ya, dibuat derivatnya berupa garam salisilatnya yang non deliquescent dan lebih stabil. Ya. Physostigmin salisilat jadi semisintesis ya, alkaloid ini menyebabkan kontraksi pupil pada mata. Jadi melawan efek midriatik. Kemudian sediaan injeksi physostigmin secara intravena ya diketahui membalikkan efek sedasi. Dia biasanya digunakan pada pasien-pasien yang dibius begitu ya. Nah, ternyata bahwa physostigmin ini juga memberikan efek ya perbaikan intelektual dan kognitif ya pada pasien-pasien Alzheimer ya, di mana efek sampingnya efeknya itu lebih kecil dari galantamin. Ya. Sementara alkaloid yang lain, fisofenin, esramin, efek terhadap kognitif gitu ya, pada pasien Alzheimer itu lebih kecil dari physostigmin. Baik, kemudian Nux vomica, biji masak kering dari Strychnos nux vomica, banyak terdapat di Asia ya, Ceylon ya, India, Burma, Thailand, Laos, Kamboja. Nah, ini Strychnos ini dikenal di Eropa pada abad ke-16, digunakan untuk pengobatan Parkinson, ya terutama untuk dan digunakan untuk racun binatang. Tahun 1817 diisolasi alkaloid yang diberi nama strychnine, di mana dia diambil dari nama genus. Dan juga 2 tahun kemudian diisolasi alkaloid brucin ya dari Strychnos nux vomica ini. Ini gambar sketsanya. Kandungan utamanya alkaloid golongan indol, yakni strychnine dan brucin. Ya, 1,8 sampai 53%. Mana efek atau
efek farmakologinya lebih tinggi strychnine ya daripada brucin. Oleh karenanya di farmakope itu penetapan kadarnya penetapan kadar alkaloid total dihitung sebagai strychnine ekivalen. Dan dia ada beberapa alkaloid minor ya, alkaloid yang kadarnya sangat kecil pada Nux vomica ini, dan juga yang mengandung asam klorogenat atau chlorogenic acid ya. Ini adalah antioksidan ya, dia juga banyak terdapat pada kopi ya. Chlorogenic acid ini, terutama pada kopi yang tidak disangrai atau kopi hijau ya. Asam klorogenat ini juga salah satu antioksidan. Baik, kemudian ada spesies lain ya, Strychnos ignatii yang banyak tumbuh di Filipina dan Vietnam. Ini juga sumber alkaloid strychnine gitu ya, dan juga brisin. Total alkaloidnya 2,5 sampai 3%. Kemudian juga Strychnos TUT ya, disebut sebagai Strychnos ignatii Jawa. Kadar alkaloidnya lebih kecil, strychnine 1,5%, dan tidak mengandung brucin. Kemudian strychnine hainensis, kebalikannya, kandungan utamanya brucin, tidak mengandung strychnine. Dan juga Strychnos potatorum dan juga Nux Belanda ya, di India dan Burma, di mana kedua spesies ini sebagai substitusi Strychnos Nux vomica ya. Tidak mengandung strychnine dan brucin ya. Tapi dia mengandung diapolin dan turunan asetilnya. Ya, digunakan untuk penjernih air di India dan juga memflokulasi logam berat dan membersihkan isotop limbah nuklir ya, radioaktif ya. Jadi tidak digunakan untuk pengobatan. Baik, kemudian gelsemium ya. Gelsemium sempervirens atau Gelsemium nitidum di Amerika Serikat ya. Mirip bunga melati begitu ya. Nah, dia kandungan utamanya gelsemin ya, toksik ya, dan juga gelsemisin. Ya. Dan juga mengandung alkaloid scopoletin yang dia dapat berpendar biru jika bagian tumbuhan yang patah ini terpapar sinar UV, sinar matahari. Ya. Dan juga kandungan lainnya adalah iridoid dan glukoiridoid. Nah, di farmakope herbal Inggris ini digunakan sebagai obat migrain ya, dan juga nyeri trigeminal ya, neuralgia. Kemudian digunakan juga mulai diteliti aktivitas anti kankernya. Dan ada spesies Gelsemium yang lain, Gelsemium elegans dan Gelsemium nitida, digunakan pada pengobatan tradisional Cina. Baik, kemudian tanaman selanjutnya adalah Rauwolfia. Nah, ini di Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Timur, dikenal sebagai kayu ular. Ya, Rauwolfia serpentina. Serpen itu ular ya. Bahasa Latin ya, serpen itu artinya ular ya. Suku Apocynaceae yang banyak tumbuh di India, Pakistan, Burma, Thailand, dan Jawa. Walaupun di Nusa Tenggara juga banyak ya. Kandungannya dia alkaloidnya 30 macam, dengan kadar total alkaloidnya 0,7 sampai 2,4%. Kemudian tahun 31 Siddiqui mengisolasi Ajmalin atau Rawolfin, dan
alkaloid lainnya. Kemudian tahun 52 diisolasi reserpin, ya, alkaloid utama. Kemudian tahun 54 diisolasi resinamin. Nah, penetapan kadar alkaloid total tidak menentukan aktivitas efek terapinya. Ya. Jadi beberapa alkaloid memiliki efek farmakologi. Jadi ajmalin punya efek farmakologi tersendiri, reserpin sendiri, resinamin tersendiri gitu ya. Kemudian di farmakope Amerika Serikat ya dan juga formularium nasional ya alkaloid yang mirip reserpin ya dan juga di farmakope Inggris ya. Kemudian tahun 47 Pichon ya mengklasifikasikan 110 spesies Rauwolfia dan direduksi menjadi 86 spesies gitu ya. Banyak sekali. Kemudian juga Rauwolfia tetraphylla yang banyak tumbuh di Amerika Selatan, ya jadi Amerika yang tropis ya, Karibia, gitu. Juga di India dan Australia, dari Queensland tepatnya, di mana spesies-spesies ini adalah sumber dari reserpin, ya, untuk mengganti Rauwolfia serpentina dan juga Rauwolfia nitida. Kemudian di Afrika juga ada Rauwolfia vomitoria, sama kandungannya reserpin dan resinamin. Ya, dan juga spesies-spesies lainnya. Ya, Rauwolfia vomitoria. Kemudian Alstonia bug atau Alstonia scolaris atau Alstonia constricta. Di Indonesia ada spesies yang disebut sebagai pula panda ya. Ya, di Indonesia dikenal sebagai pula panda ya. Kandungan utamanya adalah alstonin. Nah, ini sekali lagi nama alkaloid yang diambil dari nama genus ya. Nah, kemudian di suku yang lain ya, Alstonia venetata, reserpin ya, kandungan utamanya reserpin. Nah, penggunaannya pula panda ini digunakan sebagai anti malaria pada farmakope Inggris yang lama ya tahun 1914. Kemudian yoimbe bug. Nah, ini menarik ini ya. Jadi ini digunakan secara tradisional untuk afrodisiak ya. Jadi meningkatkan rangsangan seksual ya. Banyak digunakan untuk gejala simptomatis disfungsi ereksi ya, di mana yoimbe ini banyak tumbuh di Kamerun ya, dari tanamannya dari batang Paucinistalia yoimbe ya, suku rubiaceae. Alkaloidnya mirip dengan reserpin. Strukturnya secara struktur mirip dengan reserpin. Nah, alkaloidnya dinamakan yohimbin ya, yang punya efek afrodisiak itu. Dan juga pengobatan disfungsi ereksi. Yohimbin ini adalah alkaloid yang diambil dari nama spesies ya, yohimbin. Kemudian Aspidor sperma bug. Kemudian alkaloidnya aspidospermin dan yohimbin. Ya, jadi aspidosperma ini juga digunakan untuk pengobatan disfungsi ereksi begitu ya. Baik, kemudian tanaman selanjutnya adalah Mitragina. Dari suku Rubiaceae, alkaloidnya alkaloid golongan indol dan alkaloidnya mitraginin. Ya, diambil dari nama genus mana mitragin namanya Mitragina speciosa, punya efek analgesik dan antitusif
yang setara dengan kodein. Kemudian gambir, ya, Uncaria gambir, alkaloidnya mirip dengan mitragina. Nah, alkaloidnya disebut sebagai rincofilin. Ya, dia mempunyai efek hipotensi, ya, jadi menurunkan tekanan darah. Dan ada spesies yang lain, Uncaria sinensis di Cina untuk sakit kepala dan pusing karena hipertensi. Ya, Uncaria tomentosa yang banyak digunakan di obat tradisional Peru yang punya efek imunostimulan. Baik, kemudian Catharanthus atau tapak darah, ya. Baik. Sebelumnya saya pernah singgung di pengantar farmakok, ya, pengantar farmakognosi. Jadi Catharanthus roseus atau sinonimnya Vinca rosea. Ya, tanaman asli Madagaskar atau disebut sebagai Madagaskar periwinkle, ya. Bunga mirip Vinca mayor yang berwarna ungu, terus atau putih, atau varietas albus yang berwarna putih, atau varietas ocellatus yang berwarna merah. Kandungan utamanya alkaloid dimer vincristin dan vinblastin. Nah, dulunya Catharanthus ini digunakan untuk diabetes sampai tahun 1955, 1960, ilmuwan Kanada yang bekerja di Eli Lilly, gitu ya, di pabrik industri farmasi, gitu ya, dia menguji, gitu ya, bahwa alkaloid 6 alkaloid terbukti melalui efek anti kanker, ya. Dan mereka juga menemukan bahwa senyawa murni atau isolatnya itu hasil isolasi lebih berkhasiat daripada sediaan galeniknya atau ekstraknya, ya. Ya. Jadi kalau dalam ekstraknya itu tidak punya efek terapi ini. Nah, jadi ada alkaloid yang saling berantagonis, ya, efeknya. Baik, kemudian alkaloidnya sampai 150 macam, gitu ya, di Catharanthus roseus itu. Ajmalin, serpentin, dan lain sebagainya. Nah, yang alkaloid utamanya adalah vincristin dan vinblastin, atau disebut sebagai leucocristin, adalah Vinca leucoblastin, ya, dari nama lama, ya. Ya, vinblastin digunakan pada limfoma Hodgkin dan non-Hodgkin. Vincristin gunakan leukemia limfolitik dan juga kanker serviks, juga kanker payudara. Aktivitas anti kanker vincristin lebih besar dari vinblastin, tapi lebih neurotoksik, ya. Nah, sampai saat ini vincristin dan vinblastin dipakai di klinik, ya, di pengobatan modern, ya. Kemudian ada juga turunan semi-sintetiknya vindesin dan juga vinorelbin yang bisa digunakan untuk obat limfositik akut pada anak, vindesin, sementara vinorelbin digunakan sebagai obat anti kanker dengan spektrum yang lebih luas dan bisa digunakan secara peroral, ya, dan efek neurotoksiknya, toksik terhadap jaringan sel-sel saraf, lebih kecil dari alkaloid Catharanthus, ya. Jadi ini kita pelajari hal seperti ini di kimia medisinal, ya. Jadi Vinca mayor atau Vinca minor, spesies yang lain, ya, analog dari Madagaskar periwinkle ini. Sama sukunya Apocynaceae, kemudian di farmakopoeia herbal Inggris juga disebutkan Vinca mayor itu untuk pengobatan menoragi dan hemoroid, ya, jadi perdarahan pada saat menstruasi, dan juga hemoroid, ya, jadi pada usus besar itu, ya, perdarahan pada usus besar itu, ya, wasir, ya. Baik, kandungan utamanya adalah alkaloid reserpin, macdin, dan lain-lainnya. Dan juga dari Vinca minor juga
lebih dari 50 alkaloid telah diisolasi ya. Kemudian Cinchona succirubra atau kinin ya. Di farmakope Inggris dan juga farmakope Eropa ini disebutkan di sana bahwa kadar alkaloid total tidak kurang dari 6,5% dengan ya, alkaloid tipe kinin. Nah, di kuliah pengantar farmakognosi itu mungkin saya singgung secara singkat gitu ya. Nah, nama Cinchona berasal dari Countess of Cinchon ya, di istri ya seorang bangsawan ya yang tinggal di Peru gitu ya. Yang sembuh dari demam setelah minum dekok batang ya. Nah, ini menariknya ini di sejarah ini ternyata si Countess of Cinchon ini tidak minum apa-apa ya. Kemudian Cinchona succirubra ini juga sering juga disebut sebagai Cinchona ledgeriana dari nama Ledger yang orang yang berjasa membawa tumbuhan tersebut ke Eropa. Dan juga dikenal sebagai Pulvo de la Condesa, ya, sebenarnya mempunyai reputasi di Spanyol dan juga penyebarannya dilakukan oleh pendeta-pendeta gereja, sehingga dikenal sebagai Jesuit powder atau Jesuit bark. Ya. Nah, ini juga tanaman ini juga yang salah satunya yang menyebabkan kita Indonesia itu dijajah oleh negara-negara Eropa yang khususnya Belanda. Bahwa pada Perang Dunia Kedua, Pulau Jawa menyuplai 90% kebutuhan kina di dunia. Menarik ya fakta ini ya. Baik, ini adalah gambar dari kina, ya, daunnya. Kandungan utamanya adalah alkaloid quinolin, terutama kinin ya atau disebut quinin dan juga kinidin. Ya. Dan juga tanaman alkaloid sinkonin yang berasal dari nama genus ya. Juga sinkonidin. Ya. Nah, sediaan galeniknya, sediaan galenik itu ekstrak ya, bisa dari pelarut-pelarut organik maupun pelarut air ya. Gunakan untuk tonik dan stomakik. Tonik telah saya bahas sebelumnya, minuman penyegar begitu ya, yang non vitamin. Stomakik itu merangsang sekresi cairan lambung ya, yang ya dapat meningkatkan nafsu makan pada akhirnya. Dekok dan infus asam dikumur-kumur untuk memberikan efek astringent, ya, mengesatkan gitu ya. Dan sebelum Perang Dunia Kedua, kinin ini digunakan obat terpilih untuk malaria, drug of choice. Ya, meskipun akhirnya banyak terjadi resistensi ya, hingga dikembangkan turunan semi-sintesisnya yang berupa chloroquine dan primaquine. Ya, sekarang malaria juga mulai banyak yang resisten dengan chloroquine. Ya, sampai pada kasus pandemi terakhir kemarin, hidroksikloroquine juga sempat diuji cobakan pada SARS-CoV-2 ya, pada COVID-19, meskipun ternyata tidak efektif dan pemakaiannya tidak disetujui oleh FDA ya, Badan POM-nya Amerika. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.